Cedera yang dialami oleh striker timnas Indonesia, Oleh Romeni, dikabarkan cukup membuat Oleh Romeni untuk beristirahat dalam rentan waktu yang cukup panjang. Ini artinya bahwa cedera bukan cedera main-main, cedera yang cukup parah. Dan ini membuat Oleh Romeni akan absen di berbagai pertandingan yang akan dilakoni oleh timnas Indonesia seperti FIFA Matchday di bulan September dan juga pada putaran keempat kualifikasi ronde keempat menuju Piala Dunia 2026. Ya, ini sudah bisa dipastikan dari tim manajer dan unsur PSSI. Dan sebagaimana kita tahu juga, Pak Erick Thohir kemarin memberikan keterangan bahwa akan ada dua pemain yang akan menggantikan posisi Oleh Romeni. Sementara sudah kita bahas di konten sebelumnya akan ada striker-striker yang sudah pernah menjajaki ataupun sudah pernah memperkuat timnas Indonesia. Tapi ada dua striker terbaru yang akan dinaturalisasi bulan ini dan bulan Agustus nanti. Siapa mereka? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu lagi, salam semangat untuk kita sekalian terus mendukung timnas Indonesia. Apapun yang terjadi kita terus dukung. Apapun yang terjadi, yang belum terjadi tetap kita dukung. Dan sudah ada kabar-kabar terbaru, terupdate dari hasil drawing dan jadwal pertandingan di fase kualifikasi ronde keempat Piala Dunia, dan kita sudah bahas di konten ini. Hari ini kita membahas apa ya? Hari ini kita membahas tentang timnas U23 semalam beruntung karena terjadi on goal. On goal itu apa ya? Biasanya ada di papan skor OG. OG itu on goal. On goal itu apa? Gol bunuh diri yang diciptakan oleh pemain belakang Filipina di menit ke-22. Dan ini menyebabkan kekalahan yang tidak bisa dilupakan oleh timnas Filipina. Hasil pertandingan adalah 1-0 dari menit ke-22 sampai di menit akhir tidak tercipta gol-gol tambahan. Piala AFF ini membuka peluang Indonesia untuk maju ke babak semifinal karena telah merajai, memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin di atas Filipina dengan 3 poin dan Malaysia juga 3 poin. Dan coba kita lihat prediksi teman-teman kita tentang peluang timnas Indonesia dan juga lawan timnas Indonesia di hari Senin besok. Ini dia prediksi dan ulasan. Malaysia auto nangis dengar kabar ini. Walaupun menang lawan Indonesia, mereka belum tentu lolos. Pasukan Garuda saat ini memimpin klasemen grup A Piala AFF U23. Di laga terakhir, Jen Raven dan kolega cukup bermain imbang. Sebenarnya sudah cukup untuk membawa tim ke semifinal. Tapi lawan yang dihadapi di hari Senin tidak mudah karena ada Malaysia. Malaysia memperpanjang napas mereka setelah menang telak 7-1 lawan Brunei. Mereka sebelumnya kalah 2-0 dari Filipina. Malaysia harus menang lawan Indonesia karena Filipina bisa saja menang besar lawan Brunei, tapi kemenangan belum cukup. Malaysia minimal harus menang lebih dari 2 gol untuk membuat Malaysia lolos dan membuat pasukan Garuda tersingkir. Jadi buat timnas Indonesia, kita belum aman ya. Dari bangku penonton ketika akhir pertandingan muncullah sosok yang sudah sangat kita kenal. Muncul dan memberikan semangat untuk timnas U23 setelah menjalani pertandingan menghadapi timnas Filipina. Sosok yang sudah sangat kita kenal, Coach Kluivert, dan sempat tertangkap kamera berikut ini yang memberikan dukungan terbaik untuk timnas muda kita setelah berhasil menambah 3 poin di klasemen, walaupun ini dari hasil gol bunuh diri pemain belakang Filipina. Dari Piala AFF ini ada berita yang mengharu biru.
yang sudah diulas oleh teman-teman Mimin dari Sumar TV dan pantas untuk kita sharing lagi. Jadi kita bagikan lagi ulasan dari Sumar TV berikut ini. Berita yang mengharu biru dari negara tetangga kita Brunei Darussalam, dan pada pertandingan semalam, meskipun dikalahkan telak 7-1 oleh timnas Harimau Malaya Malaysia, tapi ada satu kebanggaan, dan ulasannya adalah ini. Finally, Haziq Nakiuddin with a bit of joy. That's the first goal for Brunei. The first goal. Tanggal 18 Juli 2025 akan tercatat sebagai hari yang tak terlupakan dalam sejarah sepak bola Brunei Darussalam. Di tengah kekalahan telak 1-7 dari Malaysia, ada satu momen yang membuat seluruh stadion GBK terdiam sejenak. Menit ke-74, ketika skor sudah 0-5 untuk Malaysia, Haziq Nakiuddin Syamra melakukan sesuatu yang luar biasa. Sepakan kaki kanan mendatar yang sempurna membobol gawang Harimau Malaya, dan ini menjadi satu-satunya gol yang dibukukan Brunei Darussalam selama ikut berpartisipasi di Piala AFF. Dalam tayangan video selepas gol tersebut, Haziq langsung berlutut dan memeluk bola dengan penuh emosi. Air matanya menetes karena tangis bahagia sebab gol yang ia dan rekannya damba-dambakan akhirnya tercipta. Supporter Brunei yang menyaksikan di tribun bahkan ikut menangis haru melihat pemain kesayangan mereka akhirnya berhasil pecah telur setelah sekian lama menunggu. Sementara pelatih Brunei U23, Aminuddin Jumat, sempat kehilangan kata-kata ketika melihat anak asuhnya berhasil mencetak gol. Ia bahkan sempat memeluk asisten pelatih dengan penuh haru. Meskipun timnya kalah, gol tunggal Haziq menjadi secercah harapan bagi sepak bola Brunei yang selalu kesulitan mencetak gol di turnamen internasional. Alhamdulillah, meskipun kami kalah, tetapi kami sangat senang karena kami akhirnya bisa juga cetak gol ke gawang lawan, ujar Haziq Nakiuddin kepada awak media. Itu adalah satu-satunya gol yang kami cetak ke gawang lawan semenjak keikutsertaan kami di turnamen internasional. Haziq juga mengaku bahwa gol tersebut bukan hanya sekadar angka di papan skor. Ini adalah pembuktian bahwa sepak bola Brunei masih punya nyali dan suatu saat sepak bola Brunei akan berkembang, kata pemain bintang FC Brunei DPMM ini. Kemarin setelah dibantai Indonesia 8-0, tekanan dari media sosial dan kritik pedas supporter sempat membuat mental kami down. Kami bahkan sempat mempertanyakan kemampuan kami sebagai striker andalan Brunei, imbuhnya. Jadi, gol ke gawang Malaysia menjadi bukti bahwa kami masih layak memperjuangkan bendera Brunei Darussalam di kancah internasional, jelas Haziq. Yang lebih mengharukan lagi, berdasarkan kabar beredar, Haziq mempersembahkan gol tersebut untuk sang ayah yang sudah tiada. Ia bahkan sempat menengadah ke langit setelah mencetak gol, seolah-olah berkomunikasi dengan almarhum ayahanda. Detik-detik setelah gol, kamera televisi menangkap Haziq yang menutup wajah dengan kedua tangannya. Spekulasi kuat menyebutkan bahwa ia menahan tangis bahagia yang meluap-luap. Di lain sisi, kisah Haziq Nakiuddin bukan hanya soal gol semata. Ini adalah perjuangan melawan stigma negatif yang selama ini melekat pada sepak bola Brunei. Selama bertahun-tahun, Brunei dikenal sebagai tim yang selalu jadi bulan-bulanan di turnamen AFF. Nah, di hari Senin besok pada pukul 20 akan tersaji pertandingan yang tentunya sudah sangat dinantikan. Kemungkinannya para penonton akan memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno karena pertandingan ini antara Garuda Muda melawan Harimau Malaya Malaysia. Kita berharap pertandingan ini akan menjadi sejarah dari persepak bolaan Asia Tenggara, sebagaimana diulas sebelumnya bahwa Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang pada pertandingan ini untuk melaju ke babak semifinal Piala AFF Mandiri Cup 2025. Terima kasih sudah menyimak kanal Lidi Satu Teman hari ini. Kanal singkat ini dipersembahkan untuk semangat timnas U23 menghadapi Piala AFF dan semifinal menghadapi lawan-lawan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.